Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja Anda kami jumpai dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan milik rizkinya, dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta misteri yang budiman, dalam perjumpaan kali ini kami akan menghadirkan sebuah kisah misteri yang berjudul Jadi Tumbal Tetangga. Sebelum masuk ke kisahnya, kami mohon untuk senantiasa memberikan subscribe-nya bagi Anda yang belum subscribe di channel 1001 Misteri. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa memberikan komentar dan kritiknya. Para pecinta misteri yang budiman, selamat mengikuti. Harry pulang ke rumah, dan ia sudah berusaha untuk mengikuti ujian, dan hasilnya akan ia serahkan pada Sang Maha Kuasa yang menentukan segala kodo dan kodar bagi hambanya. Jika saja nasibnya akan terpilih sebagai anggota PPS, maka semua itu akan mudah bagi Allah. Ia tiba di rumah, lalu menuju kamar ibunya. Ia melihat sang ibu hanya meliriknya, namun tidak menggerakkan mulutnya. Biasanya ia akan menyapa dengan suara saja. Tetapi kali ini seolah mulut sang ibu terkunci. "Bu, ibu kenapa? Sudah makan?" cecar Harry dengan sangat khawatir. Tidak ada sahutan, dan hal itu semakin membuatnya sangat takut. Monica hanya menatapnya tanpa berkedip. "Astagfirullah," ucapnya dengan spontan. Entah mengapa ia merasa bergidik saat dipandang seperti itu oleh sang ibu. Dik Wardah," panggilnya pada sang istri. "Apa sih bang? Aku lagi menyusui Adele," jawabnya dengan nada kesal. "Oh, begitu. Ibu sudah makan?" tanyanya. "Belum, aku tidak sempat." Harry menghela nafasnya dengan berat, lalu beranjak bangkit ke dapur untuk mengambil makanan. Tiba-tiba saja terasa desiran angin menerpa kulitnya. Ia merasakan jika sesuatu sedang mengintainya, tetapi entah siapa. Bahkan kini ia merasakan jika punggungnya merasa menebal. Perlahan bulu kuduknya meremang. Ia merasa tak nyaman, seolah ada sesosok makhluk yang mengikutinya kemanapun ia melangkah. Ia mengambil piring dan membuka tudung saji. Hanya ada telur mata sapi 3 buah, dan ia pun tidak ingin protes, sebab tidak ingin bertengkar dengan sang istri. Ia mengambil lauk yang ada di dalam tudung saji dan menambahkan 2 centong nasi ke piringnya. Harry merasakan semakin tak nyaman, dan ia pun berusaha membaca doa memohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Setibanya di dalam kamar, ia mencoba menyuapi sang ibu. Tetapi wanita parubaya itu tak mau membuka mulutnya. Ia tetap mengatupkannya meski putranya sudah berusaha untuk memohon. "Bu, makanlah. Nanti perutnya sakit," ucapnya dengan memohon. Tetapi Monica justru memalingkan wajahnya. "Bu, makanlah. Nanti kalau kena mah,
ibu juga yang merasakan sakitnya. Harry berusaha merayu, namun wanita itu tak juga bergeming. Harry akhirnya menyerah. "Nanti kalau lapar, ibu panggil Harry ya." Waktu sudah sore, Harry mau sholat maghrib. Nanti pampersnya diganti sesudah maghrib. Ia mencoba menjelaskan. Lalu pria itu beranjak dari kamar, bergegas mandi dan sholat maghrib. Setibanya di masjid, ia bertemu dengan Pak Udin. Ia menatap Harry, yang mana terlihat dari kejauhan ada sesosok makhluk bertubuh tinggi besar sedang mengikutinya. Tetapi ketika Harry memasuki masjid, makhluk itu melepaskan dirinya. Pria berusia 30 tahun itu memasuki masjid dan melaksanakan sholat sunnah qobla maghrib. Lalu mereka sholat fardu berjamaah. Setelah selesai sholat, Harry tampak bergegas ingin cepat pulang. Ia ingin memberi makan ibunya. "Her," panggil Pak Udin. Harry menghentikan langkahnya. "Iya Pak," sahutnya. "Nanti campurkan air dan garam. Lalu siramkan di depan rumah dan juga warungmu. Jangan lupa sapukan ke wajah ibumu. Sembari membaca, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin," pesannya. Harry mengerutkan keningnya. "Emangnya kenapa, Pak?" tanya pria itu penasaran. "Ada yang ingin berbuat jahat padamu. Cepatlah pulang," pesannya lagi. Harry tak sempat bertanya, sebab pria itu memilih untuk pergi. Meskipun rasa penasarannya sangat tinggi, tetapi ia tidak ingin suudzon pada bibinya. Ia bergegas kembali untuk mengganti pampers sang ibu dan juga memberi makannya. Lalu ia mengambil pampers dan setimba air untuk membersihkan kotoran dan najis yang mungkin saja ibunya sedang buang air. Setelah mempersiapkan segalanya, ia memasuki kamar, lalu melihat ibunya sedang tidur dengan posisi miring. "Bu, ayo dibersihkan dulu popoknya," ucapnya, lalu mencoba membalikan tubuh sang ibu. Harry sangat kaget. Tiba-tiba jantung Harry bagaikan berhenti berdetak. Ia melihat kedua mata sang ibu terbeliak, seolah menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. "Bu," ucapnya lirih. Ia mencoba mengguncang ibunya dengan perlahan, berharap jika ini hanyalah sebuah halusinasi. Saat bersamaan, terdengar seekor burung gagak bertengger di bubungan rumahnya dan berkicau dengan suara yang terdengar sangat mengerikan. "Bu," panggil Harry lagi. Ia menyentuh tubuh tersebut. Terasa hangat, namun tidak ada lagi ia rasakan tanda-tanda kehidupan karena tiada dengusan nafas di lubang hidungnya. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un," ucapnya dengan gugup. Ia merasakan dunia bagaikan tak berpijak dan langit terasa runtuh. "Bu, ibu!" teriaknya tanpa sadar. Suaranya menggema di seisi rumah. Wardah yang mendengarnya tersentak kaget. "Ada apa sih, Bang?" tanyanya dengan ketus. Ibu meninggal," ucapnya dengan wajah gugup dan bulir bening membanjiri sudut matanya. Apa?" ucap Wardah tak percaya. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucapnya dengan terbata. Meskipun ia tak ingin merawat ibunya, tetapi ia tak ingin sang ibu mertua pergi secepat itu. Harry melihat kejanggalan dari kematian ibunya. Ada banyak tanda biru di lehernya dan juga di beberapa bagian tubuhnya. Harry keluar dari kamarnya, lalu menghubungi Pak Udin dan meminta agar kabar ini disiarkan di masjid. Seketika terjadi kegemparan, sebab Monica pergi dengan cara
yang tak disadari oleh sang menantu. Bahkan tak ada yang menuntunnya untuk bersyahadat di saat terakhirnya. Seketika warga berkumpul dan akan dimakamkan malam ini juga. Ira yang mendapat kabar kematian kakaknya bersorak girang. Ia merasa jika apa yang diharapkannya selama ini terkabul sudah. Ia sangat puas akan hal ini. Jika satu-satunya orang yang paling ia benci telah pergi untuk selama-lamanya. Rasain, ucapnya dengan sangat senang. Baru tahu rasa. Makanya jangan sok merasa paling cantik, ucapnya dengan kesal. Ia datang ke rumah Harry. Ia hanya ingin memastikan apakah benar jika kakaknya itu sudah meninggal. Dan saat ia tiba di sana, tampak Ki Pahing berada di antara para pelayat meskipun ia berusaha menyembunyikan wajahnya di balik penyamarannya, tetapi Ira mengenalinya. Mengapa ia melayat? Gak biasanya, gumam Ira dalam hatinya. Tampak Harry sangat terpukul. Wajahnya diliputi rasa kesedihan. Tetapi hatinya sangat janggal akan apa yang menimpa ibunya. Harry menghubungi ketiga kakaknya dan menyampaikan kabar duka tersebut, sehingga membuat mereka tersentak kaget. Tepat pukul 1 malam, jenazah sang ibu dimakamkan. Harry masih tak dapat menerima kenyataan ini. Sementara itu, suara burung gagak masih lantang berteriak, seolah ia sedang bersukaria atas apa yang menimpa keluarga ini. Satu persatu para tetangga berpamitan dan meninggalkan rumah duka. Semua sudah selesai, hanya hati Harry yang masih terus mengenang sang ibu. Ia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Lalu ia menuju kamar ibunya. Ia merasa jika sang ibu masih hidup. Ya Rob, jika saja kematian ibu ada kaitannya dengan seseorang yang berbuat jahat, maka perlihatkanlah, ungkapnya dengan doa yang sangat dalam. Secara tiba-tiba, lampu rumahnya padam, dan bohlam otomatisnya tidak hidup. Suasana pun menjadi sangat gelap gulita. Para pelayat berbubaran dan pulang satu persatu, tetapi Bi Ira tampak tak ada bersimpati untuk datang, dan Harry pun mengabaikannya. Saat subuh menjelang, listrik di rumah pria yang sedang berduka itu pun tak juga hidup. Tampak lampu sorot dari 2 buah mobil datang memasuki halaman rumah, dan ia memastikan jika itu pasti rombongan Kak Dewi, Kak Kanaya, dan Kak Risti beserta keluarga kecil mereka. Dewi tampak terburu-buru turun dari mobil. Matanya terlihat bengkak, dan pastinya ia menangis sepanjang jalan menuju kemari karena tidak dapat bertemu dengan jasad ibunya. Lalu ia memeluk adik lelakinya saat pria itu berdiri di ambang pintu menyambutnya. Tak ada sepatah kata pun, hanya isakannya yang terdengar pilu dan pundaknya pun berguncang. Kedua kakaknya yang lain tampak berjalan menuju pintu masuk bersama dengan para anak mereka. Tiba-tiba saja, tangisan dan teriakan terdengar dari anak Kak Anaya yang berusia 1 tahun dengan kencang dan matanya melihat ke arah samping rumah sisi kiri. Bayi mungil itu sepertinya melihat sesuatu yang sangat mengerikan di sana. Satu sosok tinggi besar berwarna hijau sedang menatapnya dengan tak suka. Sontak tangisannya mengejutkan kami dan buru-buru membawanya masuk ke rumah meskipun suasana sangat remang-remang.
karena aku hanya menggunakan 2 buah lampu senter otomatis. Sedangkan lampu bohlam LED-ku juga ikut mati. Kenapa lampu mati semua? Sedangkan di rumah tetangga hidup? Tanya Kanaya dengan rasa penasaran. Harry menggedikkan kedua pundaknya dan mengisyaratkan jika ia juga tidak tahu apa penyebabnya. Malam tadi tiba-tiba meledak meterannya. Dan aku juga bingung mengapa lampu LED yang biasanya otomatis tiba-tiba ikut padam juga. Harry beranjak dari tempatnya dan memasuki ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga. Hari semakin memasuki waktu subuh, sedangkan bayi Kak Kanaya masih terus menangis dan ia tampak begitu ketakutan. Cup, 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 sayang, jangan menangis ya sayang, ujar sang ibu mencoba menenangkan sang bayi. Berbagai cara dilakukannya dengan menyusui, tetapi bayi itu terus menolak dan tangisannya pun semakin menjadi-jadi. Dewi merasakan sesuatu yang tidak beres dan tentunya berhawa negatif sedang berada di sekitar rumah milik Harry adiknya. Coba ambil buku Yasin, ditanya pada sang adik. Harry menuju lemari televisi dan membuka sebuah keranjang kecil yang merupakan keranjang berbahan plastik yang berfungsi untuk menyimpan semua buku kecil agar tidak berserakan. Lalu ia meraih buku kecil yang dipinta oleh sang kakak, lalu memberikannya. Wanita itu meraihnya dan membuka lembarannya, lalu mulai mengalunkan tiap baris kata demi kata dengan penuh penjiwaan serta penghayatan. Sementara itu, tak berselang lama, azan subuh pun berkumandang. Dan tiba-tiba saja bayi itu terdiam dari tangisnya. Semua mengucap syukur yang tiada henti. Harry pergi bersama Dewi untuk berbelanja karena malam ini mereka akan mengadakan acara sedekah malam ketiga dan juga malam ketujuh nantinya untuk mengirimkan doa pada ibu mereka. Dewi sibuk memilih bumbu, sedangkan Harry ke tempat pedagang ayam boiler dan memesan 20 kg ayam. Dewi masih membeli cabai hingga sesaat ia mendengar sebuah percakapan yang sangat menyakitkan hatinya. Ira, kamu gak ke rumah kakakmu? Bukannya kakakmu sudah meninggal? Ucap seorang lelaki yang saat ini menggunakan belangkon bercorak batik berwarna coklat. Seketika Dewi melirik ke sumber suara. Dan ternyata di pedagang bumbu yang berjarak sekitar 2 meter darinya berdiri sang bibi bersama pria yang tidak begitu dikenal oleh Dewi. Maklum saja, Dewi kelamaan merantau. Sejak ia masih SLTP, sudah bersekolah di kota, sehingga tidak begitu mengenali orang-orang yang baru. Ia memalingkan wajahnya, mencoba menguping pembicaraan mereka. Ngapain datang coba? Kan bagus jika Kak Monica sudah meninggal. Maka dendamku terbalaskan, ucapnya sedikit berbisik. Seketika, jantung Dewi seolah hendak lepas. Ia merasa ini tidak benar. Ia tahu jika bibinya sudah lama membenci ibunya. Bahkan, ia tidak tahu alasan sang bibi membenci ibunya, sehingga mengatakan hal yang demikian. Berarti kamu harus tepati janjimu padaku, saut pria itu pada bibinya. Aman kalau itu, tenang sajalah, jawab Bira, lalu pergi dari tempat ia tadi membeli sayuran. Dewi merasa jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh bibi
dan juga pria tersebut. Tetapi ia tidak dapat menuduh itu apa, sebab tidak memiliki bukti konkret. Jantung Dewi seolah terlepas mendengar percakapan tersebut. Lalu ia bergegas untuk menyudahi belanjanya dan menghampiri Harry yang saat ini sedang berbelanja beras dan sebagainya di sebuah toko sembako. "Her, Bira, apa emang gak datang semalam?" tanya Dewi dengan berbisik. Harry menoleh ke arah sang kakak. "Aku melihatnya semalam ada, sebentar saja. Sebab aku juga sibuk," jawab Harry. "Emangnya kenapa, Kak?" tanya pria itu balik bertanya. Dewi terlihat sedang berpikir. "Tidak apa-apa," jawabnya cepat. Mereka bergegas mengumpulkan semua barang belanjaan mereka, lalu memasukkannya ke dalam mobil milik Dewi. Saat mereka akan keluar dari parkiran, Dewi melihat pria yang menggunakan belangkon tersebut. "Her, kamu kenal dengan orang itu apa tidak?" tanya Dewi pada sang adik. "Yang mana, Kak?" "Itu, yang di parkiran, pakai belangkon motif batik mirip lintah warna coklat," tunjuk Dewi ke arah parkiran. Harry mengarahkan pandangannya pada yang ditunjukkan oleh sang kakak. "Oh, itu Ki Pahing. Dia dukun hitam sekaligus orang paling licik," jawabnya. "Kenapa kakak bertanya?" "Tadi kakak gak sengaja dia ngobrol dengan Bira dan menyinggung masalah meninggalnya ibu. Entah kenapa, kakak merasa jika kematian ibu ada hubungannya dengan mereka," sahut Dewi dengan perasaan yang begitu curiga. "Serahkan pada Allah, Kak. Jika ini karena perbuatan mereka, maka segala dosa ibu akan ditransfer kepada mereka, dan pahala mereka akan ditransfer kepada ibu. Dan semua sesuatunya ada timbal baliknya," jawab Harry. Dewi menarik nafasnya dengan berat. Entahlah, perasaan kakak seperti mengatakan ada sesuatu yang tidak enak. Dewi mengungkapkan perasaannya yang terasa janggal. "Aku juga merasakan hal yang sama, Kak. Asalkan kakak tahu, aku mengalami insiden mati lampu saat mengucapkan kalimat, 'Apakah ada hubungan kematian ibu dengan Bira?' Tiba-tiba saja alat KWH listrik meledak tanpa sebab," jawab Harry. "Tetapi kakak jangan cerita tentang hal ini pada Kak Kanaya dan Karisti. Cukup kita berdua saja yang tahu," pinta Harry. Dewi menganggukkan kepalanya. Ia juga tidak ingin melihat kedua adik perempuannya ikut mencurigai sang bibi. Cukup mereka saja yang tahu. Setibanya di rumah, para tetangga sudah datang untuk membantu memasak. "Wardah, ini pampers anak kamu, jangan diletakkan di kamar mandi, apalagi ada kotoran pupnya. Kan gak enak dilihat kalau ada yang masuk ke kamar mandi." Kanaya menegur sang adik ipar yang saat ini sedang duduk bersama dengan anaknya yang baru saja selesai mandi. Kak Kanaya, berisik banget sih kamu. Baru saja datang sudah banyak ulah," sahut Wardah dengan ketus. Seketika Risti, Dewi dan Harry yang mendengarnya tercengang dengan jawaban Wardah yang di luar dari ekspektasi. Harry merasa jika akhir-akhir ini istrinya sering marah-marah tidak jelas. "Dik, kamu tidak boleh begitu dengan Kak Kanaya. Ini malam berkabung ibu. Mengapa harus ribut sih?" Harry tampak sedikit kesal pada istrinya yang setiap hari tampak sangat ketus.
Bahkan saat ia harus kehilangan ibunya, Wardah masih bersikap seperti itu. Dewi mencengkeram pergelangan tangan Harry. Ia mencoba menenangkan hati adiknya yang saat ini terlihat kesal. "Tahan hatimu, jangan terpancing emosi." Dewi mencoba menenangkan hati sang adik lelakinya. Pria itu menghela nafasnya dengan berat. Hampir saja ia ingin bertindak kasar jika Dewi tak mencegahnya. "Panggil petugas PLN, suruh perbaiki segera, sebab kita membutuhkan listrik untuk memasak dan menghaluskan bumbu," titah Dewi pada sang adik, dan ia berniat untuk mengalihkan pertengkaran tersebut. Karena ia bergegas pergi, sebenarnya hatinya saat ini sangat jengkel atas sikap adik ipar perempuannya itu yang ia anggap sangat menyebalkan. Tetapi mengingat jika di rumah saat ini banyak tetangga yang membantu untuk memasak, maka ia berusaha untuk menahan hatinya dan memilih bergabung ke dapur, sebab anaknya sudah tidur di dalam buayan. Harry menghubungi petugas PLN, sedangkan Dewi memasuki gudang untuk mengeluarkan segala peralatan memasak, termasuk belanga besar dan dandang yang akan mereka pakai saat ini. Ia melihat belanga itu berada di sudut ruangan gudang dan terhalang oleh barang-barang lainnya. Ia berusaha berjalan dengan hati-hati untuk mencapai sudut gudang. Wuss, hawa panas menerpa wajahnya. Ia merasakan kehadiran sesosok makhluk berhawa negatif yang sangat kuat, dan ini begitu nyata. Ser, sesaat desiran darah di jantungnya terasa begitu deras dan cepat. Bahkan ia merasakan jika bulu kuduknya meremang. Apa yang terjadi? Mengapa perasaanku tidak enak? Dewi merasa ia sangat tidak nyaman dan bergegas mengambil belanga besi dengan ukuran jumbo dan mengangkatnya. Saat ia berbalik, ia merasakan jika punggungnya terasa menebal, dan ini sangat mengganggunya. Ia terus berjalan keluar. Pencahayaan yang remang-remang karena bohlam yang mati dan pencahayaan dari ventilasi udara yang tidak memadai, sehingga membuat cahaya dari luar tidak dapat begitu masuk untuk menerangi. Hal itu semakin membuat Dewi merasa jika ini sangat semakin membuat bulu kuduknya meremang. Akan tetapi, ia yakin jika manusia lebih mulia daripada makhluk berhawa negatif tersebut. Ia pun berhasil mengeluarkan belanga itu di depan pintu, lalu berniat mengambil dandang berukuran besar untuk menanak nasi. Saat ia akan berbalik, tiba-tiba saja sebuah benda berbahan kaleng terjatuh di lantai. Dan ia tidak tahu apa penyebabnya, sebab suasana yang tidak dapat begitu terlihat. Ia menganggap jika itu adalah salah satu kegabutan dari tikus yang mungkin ingin mencari sensasi. Dewi mengambil dandang ukuran besar yang menjadi tujuannya. Ia membawanya keluar, dan dengan bersusah payah, akhirnya dapat ia kerjakan dengan sempurna. Saat tiba di depan pintu gudang, ia mendengar suara gaduh dari dalam dandang yang tertutup rapat. Rasa penasaran membuatnya ingin membuka penutupnya, dan "Astagfirullahaladzim!" teriak Dewi sembari beristighfar saat melihat isi yang ada di dalam dandang tersebut. Karena saking kagetnya, ia sampai terlempar mundur ke belakang. Risti yang mengetahui hal tersebut menghampiri sang kakak. "Ada apa, Kak?" tanya wanita dengan rasa penasaran. Jangan mendekat. Di dalamnya ada ular berwarna hitam," cegah Dewi dengan nafas tersengal dan wajah ketakutan. Risti mengerutkan keningnya. Ia merasa jika kakaknya itu
kelelahan karena perjalanan jauh yang mereka tempuh. "Masa sih?" tanya wanita itu dengan rasa penasaran yang kuat. "Jangan, menjauhlah," pinta Dewi dengan berusaha bergerak dari posisinya untuk menghalangi langkah sang adik. "Jangan," cegahnya dengan cepat. Risti menghentikan langkahnya, lalu menatap sang kakak yang terlihat begitu serius. Setelah berhasil mencegah Risti, ia melongokkan kepalanya ke dalam dandang, dan ternyata sesuatu masih berada di sana. Seekor ular berwarna hitam sedang melingkar di dalamnya. Wanita itu pun bingung bagaimana mungkin ular tersebut dapat masuk ke dalamnya, sedangkan penutup dandang itu sangat rapat. "Pergilah, jangan ganggu keluargaku, karena aku tidak mengganggumu dan juga keluargamu," ucap Dewi dengan berusaha setenang mungkin. Ia mengingat jika Rasulullah pernah bersabda untuk memberi peringatan untuk pergi kepada ular yang memasuki rumah sebanyak 3 kali. Jika ular itu masih tetap berada di sana, maka wajib untuk dibunuh. Ular itu mendesis. Suaranya terdengar sangat mengerikan. Tatapannya seolah penuh dendam dan amarah. "Pergilah," Dewi kembali berucap, dan ular masih diam tak bergeming. "Kuingatkan sekali lagi, jika kau tak pergi, maka jangan salahkan aku." Dewi mulai mengancam, tetapi ular itu justru semakin mendesis dan menjulurkan tubuhnya. Dengan cepat wanita itu menutup dandang dan merapatkannya, lalu membawanya ke dapur. Ia menghidupkan kompor, lalu meletakkan dandang di atasnya. Seketika suara gemersik berdentangan di dalam benda penanak nasi tersebut. Lalu perlahan melemah dan akhirnya hewan berbisa itu pun tak bergerak lagi. Dewi menghela nafasnya dengan berat. Risti yang sedari tadi mengekorinya menatap bingung. "Mbak, kamu kenapa ngajak ular ngomong coba? Kan tinggal dimatiin saja," ucap sang adik penasaran. "Jika ada ular masuk ke rumah, maka perintahkan pergi sebanyak 3 kali. Sebab bisa jadi itu jelmaan jin muslim. Tetapi jika ia tidak pergi, maka itu adalah setan," jawab Dewi mencoba menjelaskan pada sang adik. "Tetapi kenapa harus dipanggang? Mana itu untuk masak lagi?" protes Risti. "Kalau dipukul, yang ada dandangnya jebol tahu," sahut Dewi kesal atas segala pertanyaan sang adik. "Lagi pula, setan itu asalnya dari api, maka ia harus dikembalikan ke asalnya, yaitu api. Sama halnya dengan manusia, berasal dari tanah, kembali ke tanah." Dewi mencoba menjelaskannya lagi. Risti hanya manggut-manggut. "Oh, begitu. Aku mau pinjam dandang tetangga saja. Sepertinya Pak Udin punya. Karena aku bisa nggak selera makan, karena penanaknya sudah menjadi pemanggang ular jelmaan," sahut Risti dengan mencibirkan bibirnya. Dewi tak ingin berdebat. Ia hanya masih terfikir mengapa ular itu ada di dalam dandang di rumahnya. Ia takut ada hal buruk menimpa anggota keluarganya. Dewi memadamkan api kompornya, lalu membiarkan tutupnya tetap rapat dan memastikan ular tersebut sudah benar-benar mati. Saat yang bersamaan, di tempat lain, tampak seorang pria yang menggunakan belangkon di kepalanya, terpental ke lantai dengan luka dalam. Hal tersebut terlihat dari darah yang mengucur di sudut bibirnya. "Sial! Siapa orang itu? Berani-beraninya menghalangi langkahku.
Awas saja dia kalau berani menantangku, gumam pria yang tak lain adalah Ki Pahing yang saat ini sedang menjalankan misi untuk menghabisi keluarga Monika satu persatu. Satu sosok bertubuh tinggi besar dengan kulitnya yang berwarna hijau tampak menggeliatkan tubuhnya. Ia sangat marah karena merasa tersiksa sebab usahanya gagal karena ulah Dewi yang memergokinya saat akan melancarkan aksinya. Saat ini, Ki Pahing menargetkan Wardah sebagai tumbal berikutnya untuk membuat kekayaannya bertambah dan salah satu aksi balas dendamnya karena sesuatu hal. Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.